Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Sama halnya dengan organisasi pemerintahan. Bagi organisasi, ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ketidakpastian dapat menyebabkan dampak yang besar, yaitu tidak tercapainya tujuan organisasi. Dampak dari ketidakpastian yang berpotensi terjadi disebut dengan risiko. Contoh sederhana, saat musim hujan di Ngawi, akan ada kemungkinan terjadinya pohon tumbang, banjir, hingga gagal panen. Kemungkinan yang masih berpotensi ini disebut dengan risiko. Bayo, udah nih ngeri tenan. Ngerti ra? Lanok wet ambruk kae lho nang Padas. Astagfirullah, mau mesti ning kono kuwi. Jaga bae Pak Eko nek wadungan wingi lho, ya padha ambruk. Banjiran pisan nang kono. Apes tenan. Nah, risiko yang gagal diantisipasi seperti kejadian tersebut berubah menjadi masalah. Jadi, risiko tidak sama dengan masalah ya sahabat. Risiko menurut Perbub Ngawi nomor 95 tahun 2022 adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalisir. Agar risiko dapat diminimalisir, maka risiko harus dikelola yang kemudian dikenal dengan manajemen risiko. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko. Inspektorat sebagai aparatur pengawas intern pemerintah memiliki peran yang penting, terutama dalam memberikan peringatan dini dan mendukung pimpinan instansi pemerintah untuk meningkatkan SPIP serta menjamin efektivitas manajemen risiko. Ingat, risiko adalah tanggung jawab bersama. Budaya sadar risiko merupakan hal yang fundamental dan sekaligus kritikal bagi keberhasilan penerapan manajemen risiko. Small things matter most. Budaya sadar risiko dapat dilakukan dengan menerapkan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang. Misalnya, di inspektorat, adanya penugasan mandatori baru seperti review tata kelola BMD dengan waktu penugasan yang sedikit seharusnya membuat kita sadar akan adanya risiko kualitas hasil review yang tidak maksimal. Jika kita menerapkan budaya sadar risiko, maka kita akan mempelajari peraturan dan prosedur tentang review tata kelola BMD dengan sungguh-sungguh, serta melakukan komunikasi intens dengan rekan satu tim, agar kegagalan dalam melaksanakan review tata kelola BMD dapat diminimalisir. Afterwards, di Inspektorat Kabupaten Ngawi, pemahaman tentang risiko bisa dilakukan dengan menampilkan risiko-risiko yang ada pada saat melaksanakan pelatihan di kantor sendiri. Sehingga APIP memahami risiko tersebut dan memahami apa yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko. Selanjutnya, budaya sadar risiko dapat berhasil jika para pemilik risiko memahami pentingnya manajemen risiko. Nah, dalam video ini, kita akan melihat 5 poin penting manajemen risiko untuk pemerintah daerah. Pertama, manajemen risiko dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena manajemen risiko melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan diterapkannya manajemen risiko, maka penggunaan sumber daya organisasi akan lebih efisien dan efektif, di mana jika risiko-risiko tersebut tidak dikelola akan berdampak lebih besar terhadap penggunaan sumber daya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya tata kelola terhadap risiko yang dihadapi, maka dapat dipastikan tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat.
Hal ini terjadi karena kejadian yang menghambat pencapaian sasaran organisasi telah ditangani dengan baik. Keempat, meningkatkan nilai tambah organisasi. Karena manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kinerja, dengan adanya efisiensi dalam operasional organisasi, kualitas layanan, tata kelola organisasi, dan reputasi. Maka, risiko yang dikelola dan dimitigasi dengan baik akan meningkatkan reputasi organisasi. Kelima, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada. Mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi tersebut merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita telah mengetahui betapa pentingnya manajemen risiko di instansi pemerintah, salah satunya inspektorat. So, what are we waiting for? Yuk, mulai terapkan budaya sadar risiko, mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang.